Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi tentang cara mengatasi warning alamat siswa di Dapodik versi 2023 ya. Dan ini mempengaruhi residu di verbal PD. Di Dapodik versi 2023 ini kita ada warning baru ya, yaitu tentang alamat siswa yang harus diisi ya. Kalau tidak diisi, residu akan menjadi warna merah ya. Residu di verbal PD akan menjadi banyak. Sebenarnya kalau kita tidak kerjakan ya tidak masalah sih. Cuman nanti akan menimbulkan residu tadi, residu di verbal PD. Ini ada 203 ya, 203. Tapi kita masih bisa untuk melakukan sinkron. Warning itu kita bisa melakukan sinkron kecuali invalid. Invalid itu kita tidak bisa. Nih di sini ada alamat kemudian hobi ya, alamat kemudian hobi lalu nomor peserta UN. Nah, di sini saya fokuskan kepada cara mengisi alamat peserta didik atau alamat siswa. Ya, di sini ada beberapa ya, sebanyak 203. Nanti warning ini akan sebanyak dengan jumlah siswa yang ada di sekolahnya ya. Misalnya yang alamatnya masih belum terisi, itu nanti akan menyebabkan warning. Ya itu tadi, kita masih bisa sinkron. Nah, ini bisa kita lakukan, bisa kita atasi dengan dua cara ya. Bisa kita isi dengan dua cara. Tergantung teman-teman mau menggunakan cara yang. Nah, di sini akan saya tunjukkan ya cara mengisinya. Kita langsung saja masuk ke peserta didik ya. Kita klik peserta didik. Kemudian di sini kita klik OK, lalu kita pilih di sini atas nama Febrian. Kita coba salah satu siswa saja untuk sebagai contoh buat teman-teman nanti cara mengisinya seperti apa ya. Di sini menu peserta didik sudah terbuka, kemudian saya ketik atau saya pilih salah satu siswa ya. Di sini namanya sebenarnya ada, cuman saya sensor ya. Saya tutupin karena data pribadi seseorang ya, privasi. Nah, di sini ini kita klik dulu siswanya ya, sehingga menimbulkan atau berubah menjadi warna kuning ya. Nah, kalau udah seperti ini baru kita klik ubah. Kemudian di sini teman-teman langsung geser ke bawah ya. Ini kita kecilkan saja. Kita turun ke bawah ya. Oke, ini kita klik saja tanda panah ke arah bawah ini untuk memperluas atau memperlebar jarak pandang kita. Nah, di sini teman-teman geser atau scroll ke bawah untuk mencari alamat. Nah, turun ke bawah. Kalau pada sebelumnya untuk desa dan kelurahan ini kita hanya diminta untuk mengetikkan kecamatannya saja ya. Kita ketikkan kecamatan, nanti secara otomatis muncul. Dan di versi yang terbaru ini kita itu harus mengetik nama desa atau kelurahannya. Ya, ini kalau sebelumnya kita kecamatan, kalau yang terbaru 2023 ini kita menginput nama desanya di sini. Misalnya Pulau 7. Nanti akan secara otomatis sudah muncul. Nah, ini contohnya nih, Pulau 7. Nah, ini dia, Pulau 7, Kecamatan Pangmerat, Kabupaten Merangin. Secara utuh, secara mencakup semuanya dari kecamatan hingga kabupaten. Ini kita klik. Ini adalah cara yang pertama ya, kita klik. Kita klik baru kita klik simpan ya, simpan. Nah, seperti ini ya, agak berbeda. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan teman-teman, ini kita close ya. Kita cek di validasi ya, di validasi lokal, apakah akan berkurang warningnya ya. Kita klik validasi lokal, kita klik saja. Nanti cara kedua saya bagi setelah cara pertama selesai ya. Nah, kita refresh saja apakah berkurang. Kita refresh. Dan di sini totalnya adalah 203, apakah kurang menjadi 202, kita refresh. Dan ternyata di sini menjadi 202. Setelah baru kita lakukan sinkron pada aplikasi Dapodiknya. Namun, kita juga bisa menggunakan cara yang kedua yaitu melalui web verbal PD ya, teman-teman. Kita buka web verbal PD, di sini yang berwarna merah ini adalah residu ya. Ini data yang bermasalah mulai dari NIK, nama, ibu kandung, tempat tanggal lahir. Cuman kita fokuskan kepada alamat.
ya. Kebanyakan residunya berwarna merah setelah ke aplikasi 2023D ya, karena alamat tadi desa kelurahan tadi mengisi kosong. Ya, di sini saya coba cek salah satu siswa ya atas nama Febrian. Kita cek kembali yang di Dapodik tadi kita isi. Di sini kita ketik saja di bagian ini atau kita geser ke arah kanan. Semua rata-rata adalah silang merah pada desa atau kelurahan. Jadi teman-teman harus mengeditnya salah satu ya. Mau satu persatu, mau lewat Verbal PD atau lewat aplikasi Dapodik. Nah, kita coba cek salah satu atau bagaimana cara merubahnya melalui Verbal PD. Ya, kita klik identitas. Kemudian kita klik nama peserta didik, akan kita rubah atau kita input nama desa dan kelurahannya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita geser ke bawah. Di sini ada kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. Dan di sini pilih desa ini masih kosong dan harus kita pilih. Kalau tidak kita pilih atau kita input, maka menyebabkan residu. Nah, nih. Nah, kalau misalnya yang kita isi di aplikasi Dapodik kemudian kita sinkronkan, maka di Verbal PD akan berubah menjadi sesuai dengan yang ada di Dapodik. Namun, jika kita merubahnya atau mengeditnya melalui Verbal PD, ketika melakukan sinkron, maka data dari Verbal PD akan masuk ke dalam aplikasi Dapodik sehingga di Dapodik akan berubah. Nah, ini kita update data. Oke. Nah, resikonya kalau lewat Verbal PD itu datanya jika tidak sama dengan KK Dukcapil maka tidak bisa disimpan. Itu kekurangannya di Verbal PD. Dan jika di aplikasi Dapodik meskipun berbeda dengan KK Dukcapil itu bisa disimpan. Saya ulangi lagi perbedaannya. Kalau di Dapodik meskipun tidak sama dengan KK, alamat desanya, kecamatan, kabupaten itu bisa kita simpan dan sinkron pada aplikasi Dapodiknya. Namun di web Verbal PD, jika nama ibu kandung, kemudian nama tempat lahir atau desa alamatnya tidak sesuai dengan di KK, maka kita tidak bisa menyimpan dan update data di web Verbal PD. Nah, nanti teman-teman tinggal mau milih mau pakai cara yang mana, lebih mudah yang mana, prosesnya tetap sama. Ya, kalau update ke Dapodik melakukan sinkron kemudian masuk ke web Verbal PD. Begitu juga sebaliknya. Teman-teman yang mengedit melalui web Verbal PD ketika Dapodik sinkron atau tarik data, maka data di Dapodik akan berubah mengikuti data di web Verbal PD. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.